Oke, hello guys, balik lagi bersama gua Ari. Jadi sini ya kan, spesial konten gua kali ini, gua ini mau menceritakan sebuah cerita ya dari salah satu penonton setia saya yang katanya benar-benar terjadi pada dirinya sendiri sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, tapi sebelum itu yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, dan yang belum like jangan lupa di like, dan yang belum share jangan lupa di share ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita lanjut ke ceritanya. Namanya Bima. Saat itu dia baru saja lulus kuliah dan memutuskan untuk merantau ke kota lain. Dia mencari tempat tinggal yang murah dan akhirnya menemukan sebuah rumah kontrakan di pinggir kota. Rumahnya tidak terlalu besar, cukup untuk 1 orang, dan yang paling penting harganya sangat terjangkau. Pemilik rumahnya bilang, tempat ini sepi, tenang, cocok buat yang butuh konsentrasi. Cuma satu hal, jangan pernah membuka pintu ruangan paling belakang di ujung lorong. Itu ruangan penyimpanan barang lama, sudah terkunci bertahun-tahun. Bima hanya mengangguk setuju. Dia pikir itu cuma peringatan biasa supaya dia tidak merusak barang-barang milik pemilik rumah. Hari-hari pertama berjalan normal saja. Dia bekerja, pulang malam, makan, lalu istirahat. Tidak ada yang aneh. Namun masuk minggu ketiga, hal-hal aneh mulai terasa. Setiap malam sekitar pukul 2 pagi, dia itu selalu mendengar suara benda digesek perlahan di lantai kayu. Suaranya pelan, tapi jelas terdengar dari arah lorong belakang. Awalnya dia mengira itu tikus atau kucing liar yang masuk. Tapi setiap dia meriksa, tidak ada hewan apapun. Pintu jendela pun terkunci rapat. Dia mulai bertanya-tanya, apakah ini cuma perasaanku saja? Atau memang ada sesuatu yang bergerak di sana? Suara itu makin sering terdengar, kadang disertai bunyi pelan. Seolah-olah ada yang mengetuk dari pintu ruang terlarang itu. Bima mulai merasa tidak nyaman. Dia sering terbangun dengan jantung berdebar kencang dan merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Suhu ruangan pun terasa makin dingin, meskipun malam itu tidak hujan dan tidak ada angin masuk. Karena penasaran yang menjadi-jadi, ditambah rasa kesal yang tidak tahu kenapa timbul, suatu malam dia memutuskan untuk melanggar larangan tersebut. Dia berkata dalam hati, apa sih ini sebenarnya di balik pintu? Kenapa harus diralang sekeras itu? Masa cuma barang lama saja dibikin takut? Dia bangun, lalu mengambil kunci cadangan yang dia temukan di laci meja, lalu melangkah perlahan menuju lorong belakang. Suasana sunyi, senyap, hanya terdengar suara detak jam yang terasa makin keras. Sampai di depan pintu itu, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang keluar dari celah-celah kayunya. Tangan yang memegang kunci itu terasa gemetar. Dia mendekatkan telinganya ke pintu, dan di saat itu dia mendengar suara seperti orang yang menangis tertahan, pelan, seolah-olah meminta tolong. Jantungnya berdegup makin kencang. Dia ragu sejenak, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Dia memasukkan kunci ke lubang gembok. Krek, bunyi gembok itu terbuka perlahan. Suaranya terdengar sangat keras di tengah keheningan malam. Dia menarik gagang pintu itu pelan-pelan. Pintu itu pun terbuka perlahan, mengeluarkan bau apak dan debu yang bertahun-tahun tidak terhirup udara segar. Cahaya redup dari lampu lorong masuk menyinari sebagian rumah itu. Yang terlihat pertama kali hanyalah tumpukan barang tua, kursi rusak, lemari kayu yang sudah lapuk. Tapi di sudut ruangan ada sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Di sana berdiri sosok bayangan yang tinggi, kurus, menggunakan pakaian yang sudah usang dan pudar. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup rambut yang menjuntai, menutupi seluruh bagian kepalanya. Sesosok itu berdiri diam membelakangi pintu.
tidak bergerak sedikit pun. Bima terpaku di tempatnya. Dia pikir matanya sedang berhalusinasi karena terlalu lelah bekerja. Dia mengecek matanya sampai berkali-kali, tapi sosok itu tetap ada. Dia berteriak, tapi suaranya tidak keluar dari tenggorokannya, tidak bisa dikeluarkan sedikit pun. Tanpa suara, sosok itu perlahan memutar badannya, bergerak sangat lambat, seolah-olah terbuat dari benda yang sangat berat. Saat wajahnya mulai terlihat, Bima ingin memejamkan matanya, tapi tidak bisa. Matanya terasa terkunci melihat pemandangan yang paling mengerikan seumur hidupnya. Wajah itu tidak memiliki mata, hidung, maupun telinga. Hanya ada lubang-lubang kosong yang gelap, dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah ingin menelan segala sesuatu yang ada di depannya. Bau busuk yang sangat menyengat langsung menyebar memenuhi seluruh ruangan. Dalam sekejap, sosok itu bergerak sangat cepat melompat ke arahnya. Bima berteriak sekuat tenaga, mengembalikan badan dan berlari sekencang-kencangnya keluar dari lorong. Dia tidak berani melihat ke belakang, hanya merasa ada angin dingin yang terus mengikuti langkah kakinya. Dia keluar dari rumah itu di tengah malam, lari sampai ke jalan raya dan tidak berani kembali lagi. Keesokan harinya, dia mengurus semua dokumen dan pindah tempat tinggal secepat mungkin. Beberapa hari kemudian, dia mendengar kabar dari tetangganya bahwa puluhan tahun yang lalu di rumah itu pernah terjadi pembunuhan yang tidak terpecahkan. Korban dikunci hidup-hidup di ruangan belakang sampai meninggal dunia. Dan arwahnya tidak pernah tenang, selalu menunggu siapa aja yang berani membuka pintu tempatnya dikurung. Itulah cerita yang dikirimkan oleh teman kita tadi. Sampai sekarang dia bilang dia tidak pernah lagi berani menyewa rumah di tempat yang asing dan sepi. Dan yang paling penting, dia selalu mengingat satu hal, larangan diberikan orang lain seringkali bukan tanpa alasan. Baiklah, sekian cerita malam ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau ada yang punya pengalaman atau cerita serupa, silakan tulis di kolom komentar atau kirimkan ke saya ya, untuk kita bahas di sesi berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.